Halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Krisis energi melanda dunia, tapi Indonesia masih baik-baik saja. Nah, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia masih dalam kategori aman jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Namun gejolak geopolitik dan juga geoekonomi dunia akibat Perang Timur Tengah mengakibatkan ruang fiskal kita menghadapi ujian yang cukup berat. Dentuman sekaligus tekanan luar biasa dirasakan oleh APBN, terutama terkait dengan beban kompensasi dan subsidi energi akibat tingginya harga minyak mentah dunia. Meski perang dunia terus berlanjut, pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun. Dan pemerintah juga menegaskan bahwasannya APBN kita kuat. Satu sisi keberanian dari pemerintah memakai saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 420 triliun untuk menjaga harga BBM subsidi tidak naik, ini perlu kita apresiasi secara bersama-sama. Pemerintah juga melakukan ikhtiar lain merespon krisis dengan berbagai kebijakan seperti pembatasan konsumsi BBM dan juga WFH atau bekerja dari rumah selama 1 hari dalam sepekan yang tentunya itu juga berpotensi menghemat APBN hingga 6,2 triliun rupiah. Apakah pilihan untuk kemudian menekan konsumsi energi ini jauh lebih aman ketimbang menaikkan harga BBM yang kemudian ini beresiko memicu efek domino? Nah, jika harga minyak dunia ini akan terus melonjak naik, seberapa kuat fiskal kita? Kita akan bahas tentunya dalam dialog Arah Angin TVRI di malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Kita akan mengambil judul Menjaga APBN. Di malam hari ini kita akan undang diskusi sejumlah narasumber yang hadir di Studio 7 TVRI. Di sebelah kanan saya ada Mbak Dwi Wulan, peneliti Departemen Ekonomi CSIS. Mbak Wulan, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga ada sebelah kiri saya Mas Mitra Faisal, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Mas Mitra, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas Ardi. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Pak Erik Hermawan, anggota Komisi 11 DPR RI. Pak Erik, selamat malam, salam sehat. Selamat malam pemirsa di tanah air. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Langsung saya ke Mas Mitra, karena ini beberangan apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sambutan di rapat kerja yang pada sore tadi digelar begitu. Presiden mengatakan Indonesia masih dalam kategori aman dan juga lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kita lihat Filipina sudah mengambil langkah ekstrim juga mengalami krisis energi, Mas Mitra. Artinya apakah kemudian pemerintah menyadari krisis ini sedang terjadi? Ancaman krisis pun juga akan datang sewaktu-waktu terkait dengan Timur Tengah ini. Ya, Presiden sudah seringkali menyampaikan nuansa kewaspadaan ya Mas Ardi ya. Bahkan dari tahun lalu, tahun 2025 di bulan Februari ketika ada pertemuan dengan para redaktur media, beliau sempat menyampaikan bahwa we're living in a very dangerous period. Dan bahkan beliau sudah menduga bahwa Amerika Serikat akan menyerang Iran dan kejadian sekarang. Nah, ini tidak lepas dari paradigma yang memang sering kali beliau sampaikan, si vis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap-siap perang. Kalau mau kita aman dan nyaman harus siap-siap untuk keadaan-keadaan yang paling sulit. Nah, oleh karenanya dalam nuansa kewaspadaan itu Presiden juga sudah menyampaikan kepada para menteri untuk selalu melakukan hal-hal yang fokus kepada kesejahteraan rakyat dan fokus pada efisiensi penggunaan anggaran. Nah, tetapi di sisi yang lain ya, kalau kita bisa melihat, alhamdulillah ya. Jadi kalau orang Indonesia kan selalu ada untungnya ya. Ada untungnya. Untungnya adalah kita punya beberapa keleluasan, baik itu dari sisi finansial maupun dari sisi pasokan. Jadi begini, kalau tadi Mas Ardi sudah menyampaikan bahwa ada Filipina yang sudah menyatakan kedaruratan energi, ada juga Australia ya. Kenapa kita belum ya? Sebenarnya dalam keadaan sekarang kita sudah cukup waspada. Tetapi di sisi yang lain yang perlu dipahami adalah kita ini juga banyak trading dengan Singapura, mendapatkan minyak itu dari Singapura dan juga Malaysia ya, selain dari negara-negara lain ya. Dari Arab kita cuma sekitar 20-an% ya di daerah Teluk itu, sisanya dari beberapa tempat terutama salah satu dari Singapura. Nah, dengan Singapura ini kita juga harus paham bahwa mereka ini average stoknya itu sudah stok mereka untuk bahan bakar itu sudah di atas 5 tahun ya. Jadi untuk yang low distillate sama middle distillates yang untuk nafta RON 92 sampai 98 nafta itu adalah bahan baku untuk plastik ya. Terus kemudian untuk yang middle distillate yaitu untuk bahan baku aftur, mereka itu sudah di atas 5 tahun average 5 tahun ya angkanya di sana. Itu untuk Singapura sendiri artinya? Untuk Singapura sendiri, tapi kan mereka kan juga supply ke kita. Sehingga kita juga bisa memaknai bahwa
memang ditambah dari storage kita yang 25 hari, itu kita ada expansion storage di Singapura juga. Dalam hal ini maknanya seperti itu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kenapa Filipina dan Australia tidak bisa melakukan itu? Karena kan juga dekat dengan Singapura secara proximitas ya, dan secara proximitas geografis. Karena perbedaan struktur pasar. Kalau kita, Indonesia ini struktur pasar untuk BBM retailnya itu oligopoli. Nah, sementara untuk Filipina dan Australia, struktur pasar untuk BBM retailnya lebih ke monopolistik dan juga perfect competition. Misalnya di Filipina, mereka punya 12 pemain retail, di Australia punya 4.000 pemain retail, kita cuma 5-6. Akibatnya apa? Ketika Singapura meningkatkan minimum threshold pembeliannya 5 kali lipat, yang bisa membeli itu siapa? Dengan struktur pasar oligopoli yang memiliki keluasan skala ekonomis. Indonesia bisa melakukan itu, apalagi dalam Pertamina ya, bisa mengambil itu dengan tanpa constraint yang sangat signifikan, dengan membeli dengan jumlah besar dan juga dengan harga premium, working capital juga tidak masalah, yang itu dimiliki oleh Filipina dan Australia kesulitannya, sehingga mereka sudah mengumumkan kedaruratan energi. Begitu juga dengan Jepang ya. Mas Ardi, saya master PhD saya di Jepang, saya tahu banget bagaimana Jepang itu mempersiapkan diri untuk keadaan-keadaan yang paling sulit. Tetap mereka punya 245 hari cadangannya. Cuma masalahnya begini, Jepang itu tidak mampu memproduksi sumber dayanya sendiri. Jadi at all. Ya, jadi mereka memang sangat tergantung dengan negara-negara lain, apalagi 80% tergantung pada Timur Tengah. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat dalam kondisi sekarang ini, kita masih dalam kondisi yang cukup fleksibel ya untuk bisa mendapatkan dan mengamankan pasokan. Dari sisi finansial ya, dari kapasitas fiskal kita, ini kita sudah jadi tadi Mas Ardi sempat menyampaikan saldo anggaran lebih. Tanpa menggunakan saldo anggaran lebih sekalipun, kita sudah mampu menyisir sekitar 130 triliun rupiah. Bisa dijelaskan rinciannya dari mana, Mas? Itu dari semua kementerian, itu kita sudah potong, itu efisiensi dan realokasi udah 130 triliun rupiah. Hitungan saya sendiri, ya ini bukan hitungan resmi, itu bisa tambah 100 triliun rupiah lagi. Jadi all in all 230 triliun rupiah. Nah, dengan belum lagi penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Itu semuanya sudah dihitung ya, 130 tambah 100 triliun rupiah, 230 triliun rupiah. Itu 2 kali lipat dari buffer yang minimal untuk kemudian memberikan subsidi dan kompensasi energi dengan acuan asumsi yang terakhir $100 per barrel. Nah, jadi kan asumsi makro kita $70 per barrel ICP. Nah, kemudian sekarang kita punya set another target $100 per barrel karena memang harga minyak dunia sekarang sudah bergerak di level itu. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa year to date ini kan $70 per barrel ini adalah angka average selama setahun. Year to date artinya dari Januari sampai Maret itu baru $70 per barrel, 70 sampai 75 lah range-nya. Kenapa? Karena di awal tahun Januari kita sempat 50-an juga US dollar per barrel untuk harga Brent. Nah, jadi dengan demikian maka sebenarnya kita belum dalam tekanan yang sangat besar. Cuma kan kita harus waspada. Makanya Pak Purbaya set another target $100 per barrel. Nah, untuk itu kita butuh tambahan subsidi dan kompensasi energi 80 sampai 100 triliun rupiah. Oke, Mas Fitra, tapi kan ini kan dalam kuartal 1 aja defisit kita sudah 0,93% terhadap PDB begitu. Artinya ketika berbicara kita lihat nih bagaimana nanti di kuartal ketiganya. Nah, itu yang kemudian diharapkan apakah kemudian undang-undang APBN tentunya membatasi hanya 3%. Nah, bagaimana kemudian nanti di September perkiraan lah semester 3 kita apakah kemudian akan melebihi 3%, bagaimana kemudian ancang-ancangnya ini? Aman 3%, karena itu kan 130 triliun tadi saya sampaikan adalah untuk memberikan subsidi dan kompensasi without breaching 3% fiscal deficit. Nah, jadi mungkin ada sedikit pertanyaan, ini sekarang kita 0,93%, 240 triliun defisitnya, itu kenapa? Kan beda sama tahun lalu. Ini ada perbedaan pola belanja. Kalau dulu belanjanya itu diakhirkan ya, semester 2 atau lebih banyak lagi di kuartal keempat. Sekarang ini kita akan membuatnya distribusinya merata setiap kuartal. Nah, kenapa? Coba Mas Aldi kan baru kemarin bayar pajak nih, Cortex kan segala macam kan, banyak yang juga kurang bayar dan seterusnya. Itu kan ketika pemerintah membuka bulan kuartal 1 itu sebagai tax collecting, itu artinya mengambil uang dalam sistem. Ketika mengambil uang dalam sistem, itu seharusnya itu ekonominya lebih turun gitu kan. Nah, yang dilakukan pemerintah sekarang adalah ketika mengambil uang dalam sistem segera membelanjakannya di kuartal itu juga dan memberikan efek stimulus. Nah, Mas Ardi bisa lihat di tahun 2024 ketika kita waktu itu memutuskan untuk mencadangkan saldo anggaran lebihnya ke Bank Indonesia tanpa spending lebih banyak di tahun 2024 ya, karena waktu itu kan juga ada peristiwa geopolitik ya. Jadi di semester 1 tahun 2024 kita mencadangkan 88 triliun rupiah karena waktu itu ada harga minyak dunia yang meningkat juga. Tapi nggak kepake karena ada efek deeskalasi di semester 2-nya.
Nah ini nanti saya sampaikan juga untuk semester 2 ini ke depan. Nah karena nggak kepake, terus kemudian nggak dibelanjakan, akhirnya apa? Semester 1 atau terlebih lagi kuartal 1 2025 kita cuma tumbuh 4,87%. Kenapa? Karena uangnya tidak dibelanjakan. Baik. Nah sekarang kita memanfaatkan momentum pertumbuhan di tahun kuartal 4 2025 kemarin kita tumbuh 3,49% karena ada fiscal spending yang lumayan signifikan. Di kuartal 1 kita akan tetap menjaga momentum pertumbuhan itu dengan belanja untuk yang lebih signifikan sehingga pada akhirnya efek distribusi pertama itu terjadi dan efek pertumbuhan itu juga terjadi sehingga no worries ini pemerintah masih tetap menjamin fiscal deficit itu tidak akan lebih dari 3%. Oke, no worries. Bagaimana respon dari Mbak Wulan? Oke, jadi memang kalau misalkan kita lihat kemarin defisit APBN yang dilaporkan di bulan Februari 2026 itu memang faktor utamanya melebar karena ada percepatan belanja yang dimana Menteri Keuangan Terakhir bulan Maret. Bulan Maret? Bulan Maret 2026 itu karena adanya percepatan belanja untuk pemerataan stimulus ekonomi di across periods seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah hal ini mengkhawatirkan atau tidak? Kalau misalkan sekarang kan kita ada kondisi di mana geopolitiknya lagi turbulence dan juga banyak uncertainty. Kalau misalkan sekarang yang kita susah prediksi adalah bagaimana magnitude dan juga durasinya seberapa lama perang ini. Kalau misalkan memang ketiga negara ini bisa mencapai kesepakatan secara cepat, mungkin hal ini isunya lebih rendah resikonya. Tapi kalau misalkan tekanannya ini diperpanjang, sebenarnya percepatan belanja ini akan membuat resiko di mana akhirnya space atau sisa-sisa ruang manuver fiskal itu semakin sempit. Karena di mana kalau misalkan kita lihat, kalau rata-rata, kalau saya lihat yang Februari ya, itu kira-kira biasanya 10% sekarang sudah mencapai 12 hingga 13%. Yang mana berarti sisa 10 bulan itu akan dipersempit sebesar 2 hingga 3% seperti itu. Nah kalau misalkan ruang manuvernya turun dan kemudian worst case kita ada defisit APBN di atas 3%, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk financing hal tersebut. Di mana kita juga memiliki debt repayment yang sangat besar di tahun ini. Kalau kisaran sekitar 800 triliun. Nah, apakah kita mempunyai demand yang cukup untuk kira-kira menampung kebutuhan supply dari penerbitan bonds itu? Nah, kalau kita lihat sebenarnya akibat dari kemarin juga ada penurunan outlook dari credit rating agency dan juga sekarang kondisinya tidak menentu, kita lihat bid to cover ratio atau di mana itu indikator permintaan di lelang sun negara yang 10 tahun itu menyempit dari sekitar 8 kali lipat menjadi 1,2 hingga 1,4. Jadi sebenarnya juga dari sisi hutang kira-kira iklimnya itu sedang tidak pasti seperti itu. Jadi menurut saya apakah bijak untuk melakukan percepatan belanja di momen saat ini sepertinya perlu direm terlebih dahulu kalau dari poin saya. Oke, sebelum ke Pak Erik, perlu direm terlebih dahulu Mas Fitra artinya. Bagaimana kemudian Anda merespon dari CSIS? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari pola belanjanya itu saya rasa tidak sangat mengganggu ya karena gini. Jadi meskipun kita mempercepat pola belanja dan ada efek distribusinya, tapi di sisi yang lain efisiensi dan relokasi tetap terjadi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mas Aldi, without touching SAL saja itu kita sudah bisa merhemat antara 130 sampai hitungan saya bisa sampai 230 triliun rupiah gitu. Jadi dan efek subsidi dan kompensasi energi itu yang kita butuhkan sebenarnya at most 100 triliun rupiah. Nah, ada satu lagi Mas. Jadi tadi betul Mbak Wulan ketika bicara mengenai ini tergantung iklim geopolitiknya seperti apa. Nah, tapi saya bisa ini karena saya ekonom, saya akan pakai data time series. Oke, singkatnya Mas Fitra. Nah, Trump itu sangat sensitif terhadap pertama USD 10 year, bond obligasi 10 tahun US ya. Ini saya sudah tes secara ekonometrik. Setiap dia yieldnya 4,2 sampai 4,5, dia pasti akan memoderasi ya perangnya dan itu terjadi sekarang. Terus yang kedua, konstituensi Trump itu sangat sensitif terhadap harga petrol dan itu pasti akan membuat dia back down. Yang ketiga, dari sisi logistik, USS Ford sama USS Lincoln itu cuma bisa sampai 1,5 sampai maksimum 2 bulan. Ini sudah far stretch. Yang keempat, biasanya Gulf War itu selalu selesai ya itu sebelum musim panas, musim semi itu. Jadi Maret apa April. Kenapa? Ini masalah teknis saja. Kalau misalnya perang di musim panas mati semua. Yang kelima, Elon Musk mau IPO bulan Juni. Nah dengan segala
kondisi seperti ini dan kita sudah melihat bagaimana per hari ini Trump sudah menyatakan ceasefire selama 2 pekan dan juga diadvocate sama China dan juga Pakistan. Perkiraan Anda? Maka insya Allah bulan ini selesai. Itu yang kita harapkan. Ya, tapi kan tetap kita harus waspada. Makanya waspada. kenapa pemerintah bikin target $100 per barrel sebagai target makronya. Baik, Pak Erik, bagaimana kemudian DPR melihat defisit APBN di tahun 2026 ini yang kemudian melebar? Terima kasih Mas Ardi. Memang seperti disampaikan oleh kawan-kawan, di awal tahun memang ada banyak perubahan, percepatan, karena memang ada beberapa hal aspek. Aspek pertama memang ada saat musiman, ada Lebaran, ada hari Imlek dan sebagainya, sehingga belanja meningkat. Di sisi lain juga penerimaan pajak masih belum tumbuh, bahkan restitusi pajak sangat tinggi, sehingga ini mengakibatkan APBN sangat defisit dan akhirnya menjadi ada perbedaan karena masih awal tahun. Dan diharapkan setelah kuartal kedua ini APBN akan disusun lebih rapi lagi. Oke, tapi kan Menteri Keuangan kan bilang ini memang by design begitu, atau ada kemudian potensi masalah dalam perencanaan fiskal. Bagaimana kemudian melihat ini sebagai sesuatu hal yang normal atau seperti apa sebetulnya Pak Erik? Sebetulnya kalau saya melihat bahwa APBN saat ini masih normal. Masih normal? Karena masih di bawah, defisit masih di bawah 3%. Dan sebetulnya negara ini juga punya banyak skenario untuk membuat APBN ini kuat dan panjang sampai akhir tahun. Saya ada beberapa materi yang mau disampaikan bahwa tinggal kita bikin skenario terhadap kenaikan dolar, kenaikan BBM. Sekarang ini kan negara memberikan asumsi makro di angka $70 per barel gitu. Dan mungkin kedepannya bisa naik nih ke 80, ke 90, sampai dengan 120, 100. Pak Purbaya, Pak Menteri menjamin di angka $100 per barel. Gitu. Jadi saya yakin pemerintah melalui Menteri Keuangan sudah membuat simulasi-simulasi apakah melalui trade off, apakah melalui relokasi APBN. Gitu. Oke, meresponin hal ini Mbak Wulan, apa yang kemudian diungkapkan oleh Mas Fitra dan juga Pak Erik tadi, silakan. Baik, terima kasih Mas. Mungkin salah satu poin yang saya tangkap juga dari Mas Fitra tadi dan juga relokasi anggaran yang Bapak sebutkan bahwa memang ada faktor efisiensi belanja. Tapi terkait efisiensi belanja menurut saya juga pemerintah perlu berhati-hati. Hati-hati seperti apa? Seperti misalkan ada efisiensi terhadap belanja pemerintah pusat sekitar 120 hingga 130 triliun yang diestimasikan. Nah, bagaimana kira-kira itu tidak memberikan tekanan tambahan terhadap perekonomian. Sebagai contoh misalkan belanja ATK kalau tidak salah akan dikurangkan sebesar 90%. Lalu bagaimana efeknya terhadap kontraktor yang sudah pemerintah jalani dan bisnis mereka pasti akan terdampak ini, UMKM kontraktor ini. Dan juga kemudian terhadap konsultan atau juga travel-travel dinas yang kemudian akan berdampak pada bisnis akomodasi juga. Ya mungkin saat ini mereka juga sudah mengalami tekanan perekonomian dari domestik itu sendiri. Mungkin itu faktor utamanya yang saya ingin highlight juga dari situ. Oke, ada beberapa hal yang kemudian tadi menjadi catatan dari CSIS, Mas Fitra menjawab hal ini. Ya, kita buat apa makan pensil? Ya kan? Jadi kalau tahun lalu saya ingat 2025 ya ketika ada Inpres 1 2025 tentang efisiensi, itu ditemukan 48 triliun rupiah untuk ATK. Itu buat apa? Nggak ada efek ekonominya yang signifikan. Oke, memang betul ada kontraktor segala macam, tapi itu sumber korupsi. Nah, jadi daripada kemudian mengadakan ATK yang sebenarnya kita nggak setiap pakai pulpen itu setiap hari ganti, ya kita melakukan efisiensi. Dan kita mengalihkan kepada sektor-sektor yang produktif gitu ya. Jadi kalau ekonomi ada yang namanya efek multiplier. Nah, kalau kita bandingkan efek multiplier ini kalau kita alokasikan misalnya, ini pemerintah sekarang sudah memiliki forecast bahwa kuartal 1 itu pertumbuhan ekonomi antara 5,4 sampai 5,5%. Kenapa? Karena ada alokasi ke sektor yang produktif. Nah, beberapa sektor produktif itu yang kita identifikasi salah satunya adalah ya sektor ekonomi kreatif dan juga sektor infrastruktur. Sebagai padanannya sebagai presiden tahun 2025 ya di kuartal 1 dan kuartal 2 kita bisa melihat ketika pemerintah memberikan stimulus untuk terutama ya sektor ekonomi kreatif
produktif melalui sektor transportasi. Ya. Sektor transportasi itu ada misalnya ada subsidi untuk tarif tol, tarif transportasi dan seterusnya. Itu sektor transportasi ini memiliki backward sama forward linkage yang tinggi ke sektor-sektor yang lain. Misalnya kalau kita lihat transportasi hubungannya langsung ke sektor, ada sektor komunikasi, ada sektor jasa dan layanan publik. Dan kita melihat bahwa secara konsisten sektor-sektor yang terkait dengan sektor transportasi, akomodasi makanan minuman, jasa lainnya, itu double digit. Misalnya di kuartal 2 tahun 2025 ketika pemerintah memberikan stimulus 24,3 triliun rupiah, itu terutama juga salah satu yang dimasukkan ke sektor transportasi, sektor jasa dan jasa lainnya itu tumbuh 9% dan 11%. Dan ini memang kontribusi terhadap ekonomi tidak sangat besar ya dibandingkan dengan sektor-sektor tradisional seperti misalnya industri. Tetapi ini setidaknya kita bisa melihat bahwa kalau misalnya anggaran-anggaran ini dialihkan ke sektor yang lebih produktif, itu daya ungkit yang terhadap pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi. Oke, tapi balik lagi ini terkait dengan stok itu yang kemudian menjadi pertanyaan dari banyak pihak termasuk juga masyarakat, Mas Witra. APBN memang diklaim cukup begitu untuk menahan, tapi kemudian jaminan barang ini ada atau minyak ini ada, apakah kemudian juga harus dipertegas lagi? Volumenya apakah juga sama begitu? Karena memang pasokan BBM ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan, apakah kemudian itu yang belum disampaikan oleh pemerintah, apakah kemudian bisa menjamin jaminan ini sampai dengan akhir tahun, karena tadi sudah menahan harga untuk tidak naik begitu. Karena yang dikhawatirkan barangnya ini nanti jika tidak ada situasi yang kemudian ini mendorong kelas menengah ataupun juga rentan ini akhirnya mengkonsumsi BBM non subsidi jangan-jangan Mas nantinya. Ya begini, yang pertama kalau katanya Aldi Taher, kepastian itu milik Allah. Ya, gak ada yang pasti. Iya benar. Ya. Terus yang kedua, kalau kita melihat di sisi bagaimana pemerintah ini menjamin ya ketersediaan, tadi saya sudah sampaikan ya bagaimana mekanisme atau struktur pasar kita di sektor retail itu sudah sebenarnya udah mampu menjaga kita dan dalam konteks diversifikasi dan bahkan kemarin keluar 8 amanat langsung dari Presiden yang disampaikan oleh Pak Erlangga adalah salah satunya konversi dari B40 ke B50 itu bisa hemat 40 sampai 50 triliun. Mulai Juni ini artinya? Ya mulai Juni bahkan ke depannya dan ada konversi energi yang juga bisa kita lakukan. Yang kedua ya selain pasokan pemerintah juga tadi Mas Ardi menyampaikan bahwa kelas menengah juga menikmati BBM yang bersubsidi. Nah kelas menengah itu kan range-nya begini, berdasarkan pengeluaran kelas menengah itu antara 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Nah pemerintah kemarin menjaga tidak hanya di yang BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan solar, tetapi juga beberapa untuk yang non subsidi. Seperti Pertamax ini juga dipertahankan itu tidak dinaik. Meskipun sebenarnya kalau dalam waktu normal ini kan dilepas aja ke pasar. Tapi begini, pemerintah sudah sadar bahwa tekanan middle class itu cukup tinggi. Tahun 2019 middle class kita jumlahnya 57,3 juta. Sekarang tinggal 47,9 juta. Tapi kan dengan potensi krisis ini akan juga menurun, Mas. Sebentar, 9,5 juta orang, ya kan? Nah, makanya pemerintah dalam hal ini mencoba untuk menjaga. Kan kalau misalnya kalau kita bicara jangka menengah panjang, bagaimana cara menghadirkan ruang-ruang ekonomi untuk middle class ini? Kita bangun industrinya. Itu ada industrialisasi Asta Cita nomor 5. Tetapi masalahnya di saat tekanan-tekanan seperti ini minimal ya tekanan kepada middle class itu tidak bertambah. Makanya kemudian pemerintah menjaga supaya middle class ini tidak bertambah lagi bebannya. Karena gini, growth incidence curve dari middle class kita itu udah negatif. Beda sama kelas paling bawah. Kelas paling bawah itu ada bansos. Ya, kita ada DTKS dulu, data terpadu kesejahteraan sosial. Sekarang jadi data terpadu sosial ekonomi nasional. Desil 1 sampai 4. Itu sudah ditanggung. 5 sampai dengan 8. Sudah ditanggung. Kan? Yang atas kaya. Yang bawah sudah ditanggung pemerintah. Yang tengah kelompok yang bukan miskin, bukan kaya. Nggak dapat bansos. Nah, maka setidak-tidaknya tekanan dari sisi harga. Mereka kalau misalnya mau kemana-mana, misalnya nih, keluar, siapa yang bisa menjamin, ini middle class itu kan even Gojek driver itu kategorinya kalau berdasarkan pengeluaran itu juga masuk di sini. Ya terutama yang menengah bawah. Ini kalau misalnya mereka menghadapi misalnya harga tiba-tiba naik, berarti ongkos produksi mereka harian naik, margin keuntungan mereka setiap hari untuk yang micro entrepreneur seperti ini juga semakin tipis. Nah maka pemerintah menjaga supaya ruang-ruang informalitas itu, meskipun dalam hal ini pemerintah mencoba untuk membuka ruang-ruang di sektor formal, tapi informalitas itu minimal tidak membuat yang masyarakat yang di level menengah ini terganggu hidupnya gitu ya. Nah makanya ya subsidi itu tetap dipertahankan. Itu yang kemudian fiskal perlu berempati kepada masyarakat yang menengah. Shock absorber, negara hadir lewat APBN. Oke, nanti kita masih akan bahas terkait dengan bagaimana kemudian kita tetap menjaga APBN kita di tengah krisis yang terjadi di Timur Tengah hingga sampai dengan saat ini. Usai jeda kita masih akan kembali saudara, tetap bersama kami di Arangin TVRI, kami kembali lagi.